sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas, dan sekarang disuruh ngelongin Mbok Ibah yang menyeramkan itu. Aneh ya? Gimana ya, Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah Mbak, kali ini saja. Biar mbok saya mau makan Mbak. Kasihan dia, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Ibah. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, desis Mbok Ibah. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Ibah tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbok, sapaku. Tulangi aku, Nak. Mbok Ibah membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. Iya Mbok, tapi habis ini Mbok harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Ibah. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Ibah lalu membelakangiku. Perlahan kupeluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. Dinda, mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berdoa di kamar dengan Mbok Ibah. Dinda, aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Ibah, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok, kusentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. Mbok, kusentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa Mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Mama meninggal, kataku. Seketika saja, mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun, Mbak! Dia lari ke kamar Mbok Ibah dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. Jangan tinggalin aku, Mbok! Rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Ibah terkena serangan jantung. Dinda, Din. Ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak mempedulikannya dan terus menangisi Mbok Ibah. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang laki-laki paruh baya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. Mboknya Dinda meninggal, Pak. Innalillahi, ucap lelaki itu. Tanpa dipersilahkan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Mbok kamu meninggal kenapa, Dinda? Tanya lelaki itu. Gak tahu Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Ibah kena serangan jantung, Pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini Mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh. Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya Dinda, kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah Mbokmu ya. Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga, Mbok Ibah dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Ibah dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Ibah. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. Kamu bisa ngaji? Tanyaku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. Ya sudah, kalau begitu doakan saja Mbokmu biar masuk surga ya, kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Ibah. Aku heran kenapa warga kampung ini gak ada yang mau menemani kami. Kenapa gak ada yang mau temani kita, Din? Tanyaku sambil menutup pintu rumah. Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet. Dukun santet? Aku mengurutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. Iya, dulu Mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke Mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Ibah. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet. Jelas Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku profesi Mbok Ibah bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia. Aku yakin sedikit Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyanggah. Keburukan
keburukan juga, Dinda. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya, kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun, aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur, aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main Mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah. Sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. Sini Mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi. Kamu apa-apaan, Din? Mbokmu sudah meninggal. Hargai mbokmu. Aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, Mbak bilang hargai mbok kamu. Aku menerobos hujan yang kian lebat menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Ibah basah kuyup dan kotor. Astagfirullah. Dinda, apa-apaan kamu? Sadar Dinda, sadar. Kupegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin Mbak, ih. Dia berontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengangguk. Istighfar Dinda, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda menenang. Tatapan matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru kuhampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ada apa Mbak? Tanya Pak Rahmat. Nggak tahu Pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing, ucap Pak Rahmat. Iya kali Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya Pak, udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas, dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main handphone dan ngobrol, sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya, sapa Pak Sukra. Pagi Pak, saya dengar mboknya Dinda meninggal ya? Dia duduk di sampingku. Iya Pak, semalam dan sudah dimakamkan, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya Mbak, ucap Pak Sukra. Iya, kasihan Dinda Pak. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya enak nggak Mbak? Dia kembali membuka obrolan. Duh, maaf Pak, aku nggak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget sampai nggak ingat makan. Oh begitu ya Mbak, nggak apa-apa deh, katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan. Iya Mbak, nggak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya. Dia menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya, lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore, aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan, dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Mbok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela nafas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan ku hampiri sumber suara itu. Dinda? Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Dinda
dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. "Aku lebih pintar dari kamu!" bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. "Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini, atau aku musnahkan kau dengan ayat-ayat Allah. Aku Boibah!" bentak Dinda. "Halah, kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal." Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil menceracau tidak jelas. "Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan," kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. "Keluar kau!" bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan bernafas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam, saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, kubuka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. "Kamu udah siuman, Din?" tanyaku sambil memicingkan mata. "Bawaku pulang, Mbak." "Hah? Bawamu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Iya, dia di luar, Mbak." Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. "Dinda, Mbakmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. "Itu Mbok, mukanya serem banget, Mbak." Perlahan aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya, saat ku intip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Nggak ada," kataku pada Dinda. "Di atas," desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak, lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Kugedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya, mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku, wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. "Mbak Maya, jangan nangis," kata Dinda. Aku tidak memedulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. "Mbak!" Dari kejauhan, kudengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. "Kenapa Mbak Maya ada di sini?" Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini, kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula dia sudah punya istri, jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukra, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. "Mari, silakan masuk, Mbak," kata Bu Jumi mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekalang rengginang. Bu Jumi ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian, Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. "Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum." Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku, lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. "Enak kan?" tanya Bu Jumi. Namun, Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. "Nah, yang ini buat Mbak Maya." Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. "Iya Pak, terima kasih," timbalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengahnya sekali teguk. "Gimana, enak kan sirupnya?" "Enak Pak," jawabku sambil mengangguk. "Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu, ya kan Mah?" kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. "Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong," timpal Bu Jumi. "Saya ucapin terima kasih banyak udah mau nolong kami Pak. Semenjak Bu Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan," kataku sambil menampakkan wajah cemas. "Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu," ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun.
Mungkin Dinda masih sedih kehilangan Mboknya. Aku mengusap kepala Dinda. Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian Mbokmu ya, kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk satu orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang di bawah, kataku kepada Dinda. Entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuatku, mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayupku dengar suara Pak Sukra, seperti sedang bergumam, membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. Mbak Maya, Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. Iya Pak, jawabku, seperti ada mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku, lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu menjadi istri kedua aku? Aku pun mengangguk, benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra menjokokiku dengan ilmu pelet. Paginya, aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun, di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera ku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama, tubuhku malah menggigil. Dinda, dengan suara serak kupanggil Dinda. Ya Mbak, sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. Iya Dinda, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan Mbak air hangat ya, pintaku sambil menggigil. Iya Mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian, dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam Din, sudah tadi. Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh Mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Kudengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya, juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya Pak, aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam Mbak, kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku Pak, sepertinya aku terkena pelet, kataku. Pak Rahmat terkejut mendengar pernyataanku. Siapa yang melihat kamu Mbak? Pak Sukra. Bajingan, Pak Rahmat geram. Tolong aku Pak, kumohon. Mah, Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya Pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah, ada di kolam ranjang kita, pinta Pak Rahmat. Iya Pak. Kamu jangan khawatir, aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahmat. Iya Pak, tolong aku. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Kudengar Pak Rahmat berkomat-kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumur darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat-kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang saja Pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Kapan? Tanyanya lagi. Besok saja, semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu gak sendiri kok, kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya, itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul, dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra, aku tahu perbuatanmu.
Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei Pak Rahmat, Ustadz Gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Dia mengibaskan tangan kanannya, dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Dia kembali berkomat-kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah, Mah, lari! Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu, Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku! Sekali lagi, Dinda mengibaskan lengannya, membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan! Teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat, dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini! Bentak Pak Rahmat, lalu ia berkomat-kamit. Dinda tersenyum dingin. Dinda mengangkat kedua tangannya. Seketika saja, semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal, kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup! Bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga, Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian, Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun keputusanku sudah bulat. Aku meminta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tak tahu siapa namanya masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang lelaki yang mengenakan cupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. Siapa itu, Pak? Tanyaku pada tukang ojek. Nggak tahu, Mbak. Siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal, jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur. Sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi, bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya, dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia menyerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Kuhempaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget, lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat, wajahnya penuh urat yang menonjol. Dinda, desisku. Nafasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan. Dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya, aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga, atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berutang budi kepadanya, sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu. Selesai.